Hydroponic Center Palembang terletak di kawasan strategis kota Palembang. Tempat ini menjadi pusat edukasi, pelatihan, sekaligus praktik budidaya tanaman hidroponik, khususnya sayuran seperti selada. Proses budidaya dimulai dari tahapan pembibitan. Benih selada direndam terlebih dahulu, kemudian ditanam dalam media tanam seperti rock wool. Setelah berkecambah dan mencapai usia sekitar 7-10 hari, bibit siap dipindahkan ke instalasi hidroponik. Budidaya selada di Hydroponic Center Palembang menggunakan sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Sistem ini mengalirkan larutan nutrisi secara terus-menerus melalui saluran kecil yang bersentuhan langsung dengan akar tanaman. Dengan begitu, akar tanaman akan mendapatkan nutrisi, oksigen, dan air dalam jumlah yang cukup tanpa media tanah. Selain efisien, sistem ini juga meminimalisir risiko penyakit tanaman yang biasa ditemukan pada tanah. Selama masa tanam yang berkisar antara 30 hingga 40 hari, selada akan tumbuh subur dengan daun hijau segar. Kelebihan dari sistem hidroponik ini adalah kebersihan tanaman yang lebih terjaga serta pertumbuhan yang relatif seragam. Dalam proses perawatan, faktor utama yang diperhatikan adalah komposisi nutrisi, pH air, dan kadar TDS atau Total Dissolved Solid. Umumnya, pH dijaga antara 5,5 hingga 6,5. Untuk TDS, selada sendiri berkisar di antara 800 sampai 1000 ppm. Setelah mencapai ukuran optimal, selada akan dipanen. Proses panen dilakukan dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Selanjutnya, sayuran dibersihkan, dikemas, dan siap dipasarkan ke konsumen, baik untuk pasar tradisional ataupun modern seperti Superindo. Mbak, untuk bahan pertama itu bisa diceritakan nggak sih awal mula berdirinya hidroponik ini mulai dari apa? Nah, kalau awal berdirinya itu dari hobi di tahun 2011 ya awalnya. Tapi itu kayak baru buat instalasi, nah instalasi itu mulai nanam sayurnya itu dari 2015. Baru mulai produksi pemasarannya 2012. Berarti untuk jenis tanaman itu dari awal sampai sekarang Sama terus atau beda-beda? Kalau awal-awal itu paling nanam selada, pakcoy, sawi, saitin, sama buah juga melon itu, labu. Tapi yang paling dominan itu nanam apa ya? Kalau sekarang dominannya pakcoy sama selada. Kalau pas tantangan yang paling sulit nih ya untuk diatasi dalam budidaya itu apa? Kalau di sini sih paling pakcoy ya, banyak hamanya udah tuh. Ya pasti ada hamanya deh sih, segala jenis pot. Terus kalau misalnya nih Mbak, itu tuh harus dijual dalam bentuk benar-benar sayur atau ada pengolahan lainnya? Kalau biasanya ada yang beli bibit juga sih, yang mahasiswa biasanya nggak beli bibit. Terus kalau misalnya sayur, ya di packing diteruskan dulu kayak gitu. Kalau tantangan utama pas pasaran itu apa ya? Dan ya kadang kan kalau misalnya sayurannya kan panennya tuh ya bebarengan kadang sama yang lain juga, jadi ya udahlah yang konsumen tuh nggak beli yang lain gitu. Jadi kadang belum bisa juga kalau misalnya ada cepet-cepet di ini.
Mungkin ada nggak sih Mbak, ada strategi khusus nih untuk edukasi konsumen nih agar lebih mengenai produk hidroponik biar mereka tuh kayak lebih tertarik nih dengan produk hidroponik dibanding dengan tanaman yang konvensional? Mungkin selalu itu mereka tuh sekarang misalnya mereka datang ke sini jadi dikenalin kayak sayuran hidroponik ini lebih sehat tuh daripada sayur biasa karena contohnya ada yang nggak tuh orang tua ada penyakit asam urat itu kan nggak bisa makan sayur kan. Nah itu kalau hidroponik bisa juga mereka makannya. Udah aman jadi. Nah bisa. Kalau sejauh ini Mbak respon pasarnya? Respon pasarnya bagus sih. Kadang permintaannya banyak. Kalau untuk lada tampak yang lebih banyak ini. Mungkin pas yang di budidaya itu biaya yang paling banyak dikeluarkan itu saat kapan Mbak? ini nutrisinya, biaya nutrisinya. Karena nutrisinya nggak mahal kan pupuk itu. Manipul itu bukan pupuk pupuk, gabungan dari pupuk itu. Oh jadi tidak pakai satu pupuk gitu? Iya, ada mix, kita mix jadi. Jadi itu yang lebih mahal. Waktu pas nutrisi budidaya itu ini. Tapi kalau dia ada nggak sih Mbak tantangan waktu pas cuaca? Lagi hujan. Iya. Nah, ya dia ada juga sih kak. Apalagi dia tidak basah. Jadi kalau misalnya air hujannya masuk, ya nutrisinya habis. Oh jadi Isi lagi. Ya itulah pemborosan nutrisi dari itu. Hidroponik tidak hanya membicarakan tentang hasil panen, tetapi juga tentang inovasi berkelanjutan lingkungan dan kemandirian pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian konvensional. Budidaya hidroponik selada bukan hanya praktik pertanian biasa, tetapi menjadi bagian solusi pertanian masa depan yang lebih cerdas, bersih, dan produktif. Sekilas perjalanan budidaya selada secara hidroponik di Hydroponic Center Palembang.